Selamat pagi, Shalom. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Mars in PT dengan sikap sempurna. Untuk lagu pembukaan, marilah kita membuka Kidung Jemaat nomor 3, yaitu Kami Puji dengan Riang, dan kita nyanyikan baik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami sudah menikmati segala pertolongan dan kekuatan-Mu, sehingga pada saat ini Bapa kami boleh dipertemukan di tempat ini untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau memberkati hati kami, pikiran kami, menjauhkan dari segala kuasa kegelapan, agar kiranya bila mana kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan hadirat-Mu, tetapi kami tetap dekat kepadamu. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan daripada selesainya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka Mazmur pasal 125, kita baca ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung-gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di sorga atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukurlah kami Tuhan
karena Tuhan terus memberkati kami, terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi ini kami boleh ada sebagaimana adanya, dan kami boleh ada dalam suasana ibadah persekutuan Teruna kelas Eka. Dan ya Tuhan, sebagai landasan dari persekutuan kami mau belajar akan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkatalah pada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita.
Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kalaik ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu, mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, seringkali kita berada dalam situasi atau keadaan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah, adik-adik, ketika kita berada dalam situasi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan, maka yang terpenting adalah kita membutuhkan pemikiran yang matang, pemikiran yang baik untuk memutuskan atau mengambil keputusan mana yang harus kita ambil. Artinya adik-adik, keputusan yang kita ambil itu mempengaruhi hasil akhir yang akan kita terima. Jika kita mengambil keputusan yang benar, maka tentu saja kita akan memperoleh hasil akhir yang akan membuat kita senang atau bahagia, dan sebaliknya ketika kita salah mengambil keputusan, maka kita akan memperoleh kekecewaan. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, pengambilan keputusan secara baik juga diteladankan dari bacaan Alkitab yang kita baca pada hari ini. Melalui kisah 4 orang kusta, kita diteladankan bagaimana mengambil sebuah keputusan yang baik, agar keputusan yang diambil itu bukan hanya menjadi berkat bagi diri kita, tetapi juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan yang kita baca tadi dikisahkan bahwa ada 4 orang kusta. Nah, untuk kita ketahui bersama adik-adik, posisi atau keadaan orang kusta dalam kehidupan bangsa Israel itu, mereka tidak memiliki atau mereka dipandang sebagai orang-orang yang najis. Penyakit kusta dalam kalangan orang Israel merupakan penyakit yang mereka pandang sebagai akibat dari dosa yang mereka lakukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa dalam masyarakat Israel, peranan atau posisi seorang yang terkena penyakit kusta itu sangat tidak diperhitungkan keberadaannya. Orang yang mengalami sakit kusta itu akan menjadi orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang keberadaannya dianggap sebagai orang-orang yang terbuang dan tidak diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikisahkan dalam bacaan kita, secara khusus dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ada 4 orang kusta yang berada di pintu gerbang
Artinya adik-adik bahwa mereka ini sudah tidak berada di kota mereka, di kediaman mereka, tetapi mereka menjadi orang yang terbuang, tersisihkan sehingga mereka berada di pintu gerbang. Nah, keadaan pada saat itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa Samaria pada saat itu adalah orang-orang yang dikepung oleh tentara Aram. Nah, sebagai bangsa yang dikepung oleh tentara Aram pada saat itu, orang-orang Samaria juga tidak bisa keluar dari kota mereka untuk mencari atau mengumpulkan persediaan makanan. Nah, karena mereka sudah tidak bisa keluar lagi dari kota mereka, maka persediaan makanan mereka nyaris sudah habis. Nah, dalam keadaan yang demikian, adik-adik yang dikasihi Tuhan, keempat orang kusta ini juga sudah tidak memiliki persediaan makanan. Nah, apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi Tuhan? Maka dikisahkan dalam bacaan kita bahwa keempat orang kusta ini berada dalam situasi di mana mereka harus memutuskan apakah mereka dalam keadaan yang sudah tidak memiliki persediaan makanan, apakah mereka akan membiarkan diri mereka mati kelaparan di tempat mereka, dalam hal ini di pintu gerbang yang tempat mereka berada pada saat itu, ataukah mereka harus kembali ke kota mereka, ke Samaria, ke tengah-tengah masyarakat mereka, di mana masyarakat mereka sudah pasti akan menolak mereka dengan keadaan mereka sebagai status keempat orang kusta ini, di mana mereka disisihkan, di mana mereka dibuang, ataukah mereka harus memutuskan bahwa mereka akan menyeberang ke perkemahan tentara-tentara Aram pada saat itu sebagai musuh mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang demikian, keempat orang kusta ini betul-betul berpikir dengan matang keputusan mana yang mereka harus jalani. Apakah mereka akan kembali ke tengah-tengah masyarakat mereka yang sudah tentu akan menolak keberadaan mereka sebagai orang kusta, ataukah mereka mau memberanikan diri untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang justru adalah musuh mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah keempat orang ini berpikir secara matang, memikirkan setiap resiko atau keadaan yang nantinya akan mereka hadapi, lalu kemudian mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara-tentara Aram pada saat itu. Mereka mempertimbangkan semua keadaan terburuk yang harus dihadapi. Akhirnya keempat orang ini mengambil keputusan dalam ayat 5 bahwa mereka akan menyeberang ke perkemahan tentara-tentara Aram. Nah, artinya apa adik-adik? Mereka masih memiliki 50% harapan untuk hidup apabila mendatangi perkemahan tentara Aram. Mereka masih dapat melihat ada harapan ketika mereka memberanikan diri untuk mendatangi perkemahan tentara Aram. Kondisi ini menunjukkan adik-adik bahwa melalui pertimbangan yang matang, diikuti dengan hati yang penuh pengharapan bahwa kalau kita ke sana masih ada 50% kemungkinan kita akan hidup, dibandingkan jika kita kembali ke kota kita pasti kita akan ditolak. Nah, mereka masih memiliki pengharapan pasti bahwa mereka akan menemukan jalan keluar di tengah-tengah keadaan sulit yang menghimpit mereka pada saat itu, sekalipun harapan itu, harapan keselamatan itu muncul atau berasal dari lingkungan tempat tinggal musuh mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ juga. Justru adik-adik, orang yang dianggap keadaan mereka tidak diperhitungkan, orang yang dianggap posisi mereka tidak ada, justru dari posisi mereka ini atau dari kehidupan keempat orang ini yang justru mendatangkan berkat
bagi masyarakat, dalam hal ini orang-orang Samaria pada saat itu. Mengapa adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bahwa justru dari keempat orang kusta ini yang akan mendatangkan berkat bagi kehidupan orang-orang Samaria yang pada saat itu berada dalam kesulitan. Karena adik-adik, jika kita perhatikan dalam ayat yang ke-6 ya, bacaan kita, di situ dikatakan bahwa Tuhan bekerja. Ada karya Tuhan yang bekerja bagi orang-orang kusta ini ya, dalam pengharapan yang masih mereka miliki. Tuhan bekerja, mujizat Tuhan nyatakan bagi mereka. Apa yang terjadi? Nah, ketika keempat orang kusta ini mendekati perkemahan orang-orang atau tentara-tentara Aram, Tuhan bekerja dengan membuat tentara-tentara Aram seolah-olah mendengar bahwa yang akan datang itu adalah tentara-tentara Israel yang akan mengepung mereka sehingga mereka melarikan diri. Padahal yang datang adalah keempat orang kusta ini. Tetapi Tuhan membuat tentara-tentara Aram mendengar seolah-olah itu adalah tentara-tentara Israel yang akan mengepung mereka sehingga tentara-tentara Aram ini melarikan diri, meninggalkan semua apa yang mereka miliki, harta benda mereka, persediaan makanan mereka, semua mereka tinggalkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh keempat orang kusta ini? Mereka kemudian menikmati harta yang ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram, menikmati persediaan makanan yang mereka tinggalkan. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perasaan nyaman, dalam perasaan gembira yang keempat orang kusta ini alami atau rasakan pada saat itu, menikmati harta yang ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram, hati nurani mereka kemudian muncul, ya. Hati nurani mereka kemudian muncul kembali. Nah, apa yang mereka katakan? Mereka menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan ini tidak betul. Apabila kita hanya menikmati sendiri kebahagiaan ini atau kabar baik ini harus kita bagikan kepada orang lain, yakni ya penduduk mereka, yaitu orang-orang Samaria yang pada saat itu mengalami kesulitan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka alami pada saat itu ya, mereka harus bagikan, mereka harus alami bersama-sama dengan masyarakat mereka, yaitu orang-orang Samaria. Nah, mereka merasa bahwa sungguh tidak adil kalau apa yang kebahagiaan ini hanya mereka rasakan berempat saja, tetapi kebahagiaan ini juga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat atau orang-orang Samaria pada saat itu. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, lalu kemudian keempat orang kusta ini pulang ke kota mereka, memberitahukan kabar bahagia ini bahwa tentara-tentara Aram sudah tidak berada di perkemahan mereka. Mereka sudah pergi meninggalkan semua harta benda yang mereka miliki. Marilah kita ke sana untuk menikmati itu. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cara mengambil keputusan yang dilakukan oleh keempat orang kusta ini? Yang dapat kita pelajari adik-adik bahwa di tengah-tengah masa sulit yang mereka alami pada saat itu, mereka tersisihkan, mereka dibuang oleh masyarakatnya, ya, mereka mengalami kesulitan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan mereka memiliki pengharapan. Nah, mereka memiliki pengharapan dan pengharapan itu disertai dengan usaha. Ketika mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram, mereka memiliki pengharapan bahwa 50% mereka akan hidup. Ada kesempatan 50% mereka akan hidup, ya. Dan pengharapan mereka itu disertai dengan usaha. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan tidak datang dengan sendirinya tanpa diikuti dengan usaha kita. Seperti yang dilakukan oleh keempat orang kusta, mereka memiliki pengharapan untuk hidup dan mereka melakukan usaha dan Tuhan bekerja atas apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adik-adik, lewat keputusan yang mereka
lakukan, keempat orang kusta ini memiliki kesatuan hati. Ya, keputusan yang mereka ambil bukan keputusan satu orang saja, tetapi melalui pertimbangan keempat orang kusta ini. Artinya apa adik-adik? Sesungguhnya kesatuan hati memampukan kita untuk memutuskan hal terbaik yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adik-adik, lewat cara yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini, ya, mereka tidak menikmati sendiri kebahagiaan yang mereka dapati pada saat itu, tetapi hati nurani mereka, niat baik mereka muncul untuk membagikan kebahagiaan mereka kepada masyarakatnya. Artinya apa adik-adik yang dikasihi Tuhan? Keempat orang kusta ini memiliki kasih yang luar biasa, ya. Jika mereka mau membalas perlakuan sesamanya orang Samaria pada saat itu, mereka kan dibuang, mereka tidak diperhitungkan, mereka disisihkan. Nah, bisa saja pada saat itu mereka bisa membalas dendam, bisa saja mereka mengatakan bahwa oh dulu mereka membuang kami hanya karena kami mengalami sakit kusta, mereka membuang kami, mereka tidak membiarkan kami tinggal di kota pada saat itu. Bisa saja mereka membalas, tetapi apa yang mereka lakukan? Kebahagiaan yang mereka alami, mereka bagikan, ya. Mereka bagikan kepada sesamanya orang Samaria. Artinya adik-adik, mereka memiliki kasih yang luar biasa. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan. Dan yang terpenting adik-adik, ketika kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki pemikiran yang matang. Libatkan Tuhan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, ya. Berpikirlah dengan baik, berpikirlah dengan matang ketika kita mengambil keputusan. Senantiasa meminta hikmat dari Tuhan agar kita tidak salah mengambil keputusan. Banyak hal yang diperhadapkan bagi kita sebagai anak-anak teruna untuk mengambil keputusan. Di tengah-tengah situasi pandemi yang sementara kita jalani pada saat ini, mungkin kita jenuh, mungkin kita bosan dengan keadaan kita harus belajar dari rumah, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita tidak bisa bertemu dengan guru-guru kita tidak bisa bergaul dengan sembarangan orang, kita tidak bisa jalan-jalan kemana-mana. Tetapi keputusan itu harus kita ambil bahwa kita harus menjalani keadaan ini, ya. Kita harus menjalaninya. Karena jika kita menyerah, jika kita mengambil keputusan bahwa kita mau menyerah, maka hasil akhir yang akan kita terima adalah kekecewaan. Namun keputusan yang sangat bijak harus kita ambil bahwa kita harus terus menjalani kehidupan ini. Kita harus terus semangat, tetap melibatkan Tuhan, meskipun kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah, tetapi kita jangan pernah menyerah. Mari kita senantiasa berhikmat di dalam Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, agar kita tidak salah mengambil keputusan, dan hasil akhir yang akan kita terima adalah berkat Tuhan, dan kita boleh juga membagikan berkat itu bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita tenangkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Kasih dalam kerajaan sorga, kembali lagi ya Tuhan, kami datang menundukkan kepala, menaikkan doa kami, menaikkan segala pengharapan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah yang sudah kami lakukan. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami sudah belajar akan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan dalam ibadah kami pada saat ini. Berkati kami sebagai anak-anak teruna, jadikan kami anak-anak teruna yang senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan.
yang senantiasa berhikmat ketika kami diperhadapkan dalam situasi di mana kami harus mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh berpikir, kami boleh bertindak dengan baik, terlebih-lebih Tuhan, kami boleh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami sebagai anak-anak teruna di dalam menjalani kehidupan kami dengan setiap tugas, tanggung jawab, peran yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan di dalam menjalani semua itu Tuhan. Biar kami menjalaninya dengan baik, dengan senantiasa memohon pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan teruna, berkati para pengurus, berkati kakak-kakak layan, berikan kesehatan kepada para pengurus dan kakak-kakak layan Tuhan, agar ketika mereka mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan mereka di Pelkat Persekutuan Teruna, mereka boleh melakukannya dengan baik, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat orang tua kami. Berkati setiap orang tua kami Tuhan, dengan setiap usaha, pekerjaan, dan apapun yang orang tua kami tekuni, Tuhan berkati semuanya. Biarlah orang tua kami senantiasa merasakan sukacita, merasakan perlindungan, naungan, dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Berkatilah kiranya pemerintah kami Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemerintah kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, biar mereka dapat melakukannya dengan baik, dengan hormat, dan penuh rasa takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, biarlah Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan boleh memulihkan keadaan bangsa kami, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan normal, boleh menjalani kehidupan kami dengan baik tanpa ada rasa kekhawatiran dan kecemasan karena pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa yang baik, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami Tuhan ketika sepanjang pekan yang akan kami hadapi ini, kami akan menjalaninya dengan berbagai macam aktivitas yang kami akan lakukan. Jaga kami, lindungi kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami, ini pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena sesaat yang berlalu Engkau sudah membentangkan firman di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Kecice yang sudah menjadi pelayan firman kami pada saat ini. Pakailah hamba-Mu ini lebih baik lagi, berkati keluarganya, bahkan anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati kami, memberkati anak-anak kami, pelayan kami Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami berkat lewat rumah tangga kami maupun lewat pribadi kami. Sehingga pada saat ini kami sudah kumpulkan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini untuk menjadi pelayan kasih dan keadilan di dalam gereja kami GPIB Sunomukan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan kita mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.